Ada yang kita laporkan sekitar 78 akun. Ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Ya. Mengganggu sih jujur. Tapi maksudnya kalau buat aku mungkin bukan personal ya, karena orang kan kalau ngomongin orang lain itu udah biasa. Jangan sampai hal seperti ini menjadi normal gitu, bahwa menjelekkan orang itu ya nggak apa-apa, ini sosial media saya, tapi kan yang dipakai nama orang lain. Kesabaran yang selama ini dijaga rapat akhirnya runtuh juga. Ya, penyanyi ternama tanah air, Rosa, kini memilih untuk tidak lagi dia menghadapi gelombang fitnah yang terus menghantam dirinya. Puncaknya terjadi pada 17 April 2026 kemarin dengan langkah tegas sang diva mendatangi Bareskrim Mabes Polri didampingi tim kuasa hukumnya. Bukan sekedar datang, Rosa benar-benar mengambil sikap. Ia resmi melaporkan puluhan akun yang diduga menjadi sumber penyebaran fitnah terhadap dirinya. Jumlahnya pun tak main-main. Sebanyak 78 akun dilaporkan sekaligus. Semua mengarah pada satu tudingan yang dianggapnya sudah kelewat batas, yakni isu operasi plastik gagal yang menyeret nama baiknya. Seolah-olah fitnah itu dijadikan umpan untuk menarik perhatian, lalu berujung pada promosi terselubung. Karena aku sebetulnya di sini hanya memberikan kayak persetujuan, karena manajemen saya bermaksud untuk untuk mengusut gitu hal-hal yang memang akhirnya jadinya merugikan kepada nama baik, sebetulnya gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Kami baru saja mendampingi klien kami, Rosa atau Teocha, untuk melakukan laporan polisi atau LP. Dan tentu saja ini dilakukan bukan hanya karena alasan personal, tapi memang kami melihat bahwa ada upaya yang sistematis untuk menjatuhkan reputasi, kredibilitas, dan nama baik dari Teocha. Ada yang kita laporkan sekitar 78 akun. 78 akun yang sudah kami laporkan, dan kami juga menginformasikan kepada teman-teman semua, ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Ya. Dan kami membuka pintu, dan kami sangat bersyukur teman-teman ada yang sadar bahwa dan mereka sudah mulai sadar bahwa mau menggunakan media sosial itu secara bijak. Jadi dengan 70 lebih, yang 79 ya, hampir 80 orang yang take down, yang meminta maaf, berarti menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Apa yang mereka lakukan itu keliru. Kenapa kita harus melapor? Karena dari sekian banyak yang kita somasi, ternyata ada yang masih dalam tanda kutip enggan untuk minta maaf, enggan untuk men-take down. Artinya mereka tidak atau belum menyadari bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan, telah memfitnah orang lain, telah mencoba untuk menaikkan engagement mereka untuk mencari keuntungan, baik itu secara sosial maupun secara ekonomi, dan mereka pantas untuk dilaporkan. Dan kita berharap bahwa hari ini kepolisian bisa memprosesnya, dan ke depan nanti orang-orang ini bisa mendapatkan efek jerah dari apa yang mereka lakukan. Bersyukur sekali, alhamdulillah dipertemukan juga sama orang-orang yang baik juga, dan ya bismillah lah ya, nggak terlalu lama kemarin sampai kita berpikir bahwa oh ini bukan individual, oh ini terorganisir. Karena kan kalau memakai buzzer artinya ada orang yang mendanai dan lain sebagainya. Ada apa sih sebetulnya? Sebagai seorang penyanyi senior yang sudah malang melintang di industri hiburan, Rosa sejatinya bukan tipe artis yang mudah membawa masalah ke ranah hukum. Namun kali ini situasinya jelas berbeda.
Keputusan untuk melaporkan hingga 78 akun media sosial bukanlah langkah yang diambil secara emosional, melainkan hasil dari batas kesabaran yang benar-benar sudah terlewati. Lewat langkah hukum ini, ia bukan hanya ingin membersihkan namanya, tapi juga mengirimkan pesan yang lebih luas. Bahwa apa yang terjadi padanya seharusnya tidak terus berulang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk siapapun yang bisa saja menjadi korban berikutnya. Mengganggu sih jujur. Tapi maksudnya kalau buat aku mungkin bukan personal ya, karena orang kan kalau ngomongin orang lain itu udah biasa. Tapi kemarin itu manajemen saya tuh bilang bahwa kok ini malahan ada banyak buzzer, ada banyak clippers gitu yang terus kemudian diberikan link-link untuk afiliasi. Jadi semacam clickbaitnya kayak menjelek-jelekan Rosa gitu, tapi ngelitnya adalah untuk jualannya mereka pribadi, kan itu tidak sehat gitu. Dan aku berpikir iya juga ya, anak aku nanti akan besar, anak-anak kita semua juga akan besar gitu. Jangan sampai hal seperti ini menjadi normal gitu, bahwa menjelekkan orang itu ya nggak apa-apa, ini sosial media saya, tapi kan yang dipakai nama orang lain. Kebetulan saya punya mungkin punya vokal ya, bisa berbicara untuk banyak orang, meskipun mungkin orang-orang berpikir kenapa ya misalnya gitu, tapi saya dan teman-teman berpikir bahwa ya kita udah dewasa semua ya, jadi kita mungkin harus bersikap seperti orang dewasa gitu. Jadi apa yang memang bisa kita lakukan bukan hanya untuk kita pribadi saja, tapi juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Gitu. Sekali lagi, saya selaku kuasa hukum manajemen T.O.C.A menegaskan ini bukan semata-mata T.O.C.A atau manajemen itu baper atau anti kritik yang suka sekali netizen katakan kok anti kritik sih artis ini. Justru kalian tuh salah sekali. Justru T.O.C.A itu membuka kesempatan ya, membuka pintu maaf bagi para netizen. Ayo sama-sama kita mengedukasi netizen supaya kita bisa lebih wise lagi, lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Jangan membuat misalnya contohnya saya pengguna media sosial, engagement saya rendah. Dengan saya menjahit dengan artis terkenal atau diva, tiba-tiba saya mengunggah berita jelek tentang artis tersebut, menaikkan engagement saya seperti itu tidak boleh seperti itu. Jadi teman-teman pengguna media sosial, kami himbau bahwa bersosial medialah yang secara bijak, wise dan agar bisa menjadikan media sosial ini wadah yang baik, yang positif, bukan untuk menjatuhkan seseorang, apalagi benar saja tidak boleh menjatuhkan seseorang, apalagi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penyanyi Rosa, sosok yang sudah hampir 3 dekade berkecimpung di industri musik tanah air ini, memang dikenal total dalam setiap penampilannya. Sebagai bagian dari jajaran diva Indonesia, Rosa punya standar profesionalitas yang tinggi, bahkan untuk hal-hal yang kerap dianggap sepele, seperti urusan make up dan penampilan di atas panggung. Bukan hanya soal tampilan, totalitas itu juga terlihat dari cara ia memperlakukan setiap penampilannya. Bahkan ada momen yang tak banyak dilupakan, yakni ketika ia sempat terjatuh di atas panggung. Alih-alih menghentikan penampilan, Rosa justru bangkit dan tetap menyelesaikan konsernya hingga akhir. Detik-detik Rosa jatuh karena terserimpet gaun di acara Puteri Indonesia. Gini ya, saya tiserele, tahu nggak tiserele? Ketika kaki kita menginjak sesuatu yang licin, kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya.
ternyata di bawah-bawahnya itu, di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin. Ketika itulah terjadi, dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan, karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi aku merasa tersemangati. Aku tetap berdiri dengan anggun. Agak-agak tensin tapi enggak banget sih. Cedera nggak? Ya lumayan sih di sininya ya, karena kan lumayan karena itu tuh kayak ada beads-nya gitu kan. Jadinya banyak luka-luka, cukup banyak luka-luka di lutut, di kaki aku gitu. Tapi oke aja. Ini kejadian pertama kali apa? Enggak sih. Enggak. Pernah juga sih beberapa kali gitu. Tapi itu udah jadi bagian lah dari penyanyi. Emang banyak juga. Siapapun juga lah, kelas dunia juga sama. Madonna, Beyonce, Mariah Carey, semuanya pernah jatuh. Menariknya, ada satu momen yang sempat jadi sorotan dan bikin banyak orang makin salut. Saat Rosa terjatuh di atas panggung, refleks yang ia lakukan bukan sekedar berusaha bangkit, tapi juga mengamankan mikrofon yang ada di tangannya. Dan ternyata mikrofon itu bukan sembarang mic. Harganya disebut-sebut bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dari situ saja sudah terlihat bagaimana Rosa benar-benar serius dalam setiap detail penampilannya. Ia tidak setengah-setengah, bahkan untuk urusan alat pendukung, ia rela mengeluarkan biaya besar demi memberikan pengalaman terbaik bagi para penggemarnya. Penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic ya, ada empat mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Aku suka karena gini, kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus. Tapi bukan berarti harus selalu mahal, tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya. Sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. Kenapa ya? Karena aku ingin memberikan kesempatan aja buat mereka mencicipi panggung aku gitu. Dan mudah-mudahan kalau habis itu ketulak ya, mereka bisa merasakan juga konser mereka sendiri gitu. Insya Allah nantinya. Terlepas dari cerita soal profesionalitasnya di atas panggung, ada hal lain yang tak kalah menarik terjadi di momen yang sama saat Rosa mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Di balik laporan soal fitnah, ternyata pihak Rosa juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lainnya. Bukan lagi soal pencemaran nama baik, tapi merambah ke isu yang lebih serius, yaitu dugaan pelanggaran hak cipta. Pasalnya, lagu-lagu milik Rosa disebut kerap digunakan oleh sejumlah akun tanpa izin. Bukan hanya sekedar diputar, tapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan tanpa ada persetujuan dari pihak yang berhak. Minggu depan kami juga akan melaporkan. Hari Senin ya? Iya, akan melaporkan kembali kepada akun-akun yang menggunakan lagu-lagu Mbak Rosa tanpa izin, karena itu sudah melanggar hak cipta, hak cipta seperti itu. Tapi hari Senin kita akan lagi bikin laporan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ada sejumlah artis yang karya mereka dicatut dalam upaya untuk membuat manipulasi konten atau konten yang manipulatif, yang juga akan kami ikut sertakan dalam pelaporan nanti, karena mereka merasa bahwa hak kekayaan intelektual mereka telah digunakan secara sah, tidak secara sah oleh pihak-pihak yang kita laporkan juga nanti. Kita tunggu hari Senin. Hari Senin. Para pencipta lagu
yang lagunya digunakan tanpa seizin, itu juga akan kami laporkan. Termasuk video dan foto ya? Termasuk video, foto, lagu, semua akan kita laporkan lagi dengan laporan yang terpisah. Jadi laporan tersebut benar-benar mengedukasi. Jadi kalau kita memakai lagu orang tanpa izin, memakai foto orang tanpa orang, apalagi menjatuhkan reputasi seseorang dengan menyadur lagu, foto, dan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu ada undang-undangnya seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.